siswa perguruanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi Ibu. Apa kabar kalian pada hari ini? Apakah baik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Alhamdulillah ya, baik semua. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk salah satu siswa bisa memimpin teman-temannya untuk melakukan berdoa ya anak-anak. Silahkan. Mbak Novita coba dipimpin teman-temannya untuk melakukan berdoa. Ya, Ibu. Marilah teman-teman semua kegiatan kita pada hari ini kita bisa membaca berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Novita. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Adakah yang masih ingat? Nampaknya ini lupa ya anak-anakku semuanya. Iya, Bu. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang berbagai macam pekerjaan. Apakah yang dimaksud dengan pekerjaan itu? Saya izin menjawab. Ya, silahkan. Mbak, siapa dulu ini? Saya, Bu. Oh ya, baik Mbak Novita, silahkan. Kalau menurut saya, pekerjaan itu sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan upah. Seperti itu ya, Bu? Nah, iya, benar, Mbak Novita. Terima kasih, Mbak Novita. Sama-sama, Bu. Silahkan, Mbak Esti, kalau ingin menambahkan.
Maaf Ibu, terkendala sinyal. Tadi Mbak Novita menyebutkan apa ya Bu? Mbak Novita tadi menyebutkan pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang mendapatkan upah. Saya izin menambahkan ya Bu. Ya, boleh, silakan Mbak Esti. Jadi para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi itu sendiri Bu, yang dilakukan berdasarkan kontrak yang telah disetujui dari kedua belah pihak. Apakah Ya. benar ya Bu? Ya, benar Mbak Esti. Terima kasih ya Mbak Esti. Ya Bu. Nah, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4 yaitu berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Pada tema ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Sebentar. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui media PowerPoint yang ditayangkan oleh guru, siswa dapat menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial dan budaya dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menentukan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial dan budaya dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dengan anggota kelompok, siswa dapat menganalisis jenis pekerjaan sesuai dengan kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang keempat, melalui pembelajaran, siswa dapat menceritakan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, kehidupan sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui pembelajaran dengan anggota kelompok, siswa dapat menyimpulkan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dengan benar. Sehingga di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat mengetahui tentang jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Nah, yang dimaksud pekerjaan itu adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. Nah, Ibu mau bertanya kepada Mbak Dila. Apa pekerjaan ayah kamu di rumah, Mbak Dila? Wira swasta, Bu. Baik, kalau Mbak Novita? Petani, Bu.
Kalau Mbak Isti, apakah pekerjaan ayah di rumah? Nelayan, Bu. Baik, nelayan. Ibu akan menjelaskan. Nelayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan, khususnya di daerah laut. Nelayan sangat erat hubungannya dengan wilayah perairan. Saat menangkap ikan, nelayan bisa menggunakan peralatan sederhana seperti jala. Namun, juga ada nelayan yang menggunakan peralatan modern dan kapal besar dengan teknologi yang canggih. Nah, siapa yang mau membacakan teks yang ada di PPT ini? Silahkan salah satu siswa. Saya aja, Bu. Ya, baik. Silahkan Mbak Novita. Ya, jadi itu judulnya Ayahku Adalah Pengrajin Kayu. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itu, orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang seringkali karena kebakaran hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Novita. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Sebelum kayu diubah menjadi meja dan kursi, pertama-tama seorang tukang kayu menebang pohon di hutan. Kemudian kayu tersebut diangkut ke kota dan pengrajin kayu menjualnya ke toko mebel. Kemudian pembeli membelinya di toko mebel tersebut. Apakah ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya, Nak. Iya, Bu. Baik. Meja dan kursi yang digunakan oleh siswa untuk belajar juga merupakan hasil produksi pengrajin kayu. Pengolahan kayu menjadi barang jadi memerlukan proses yang panjang. Jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan para pengrajin kayu adalah sumber daya alam kayu yang berasal dari tumbuhan. Kayu-kayu di hutan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Cara pengambilan kayu yang tidak benar sering menimbulkan kerusakan hutan. Kayu-kayu sering diperoleh dengan penebangan hutan secara liar. Penebangan
tumbuhan di hutan tanpa pilih tentu akan menimbulkan dampak buruk. Jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Daerah dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Contohnya perbukitan dan pegunungan. Daerah dataran tinggi ini bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Selain itu, daerah dataran tinggi juga sering digunakan sebagai tempat rekreasi. Yang kedua, daerah dataran rendah lebih bervariasi dibandingkan dataran tinggi. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah dataran rendah berbeda dengan dataran tinggi. Daerah ini hanya memiliki ketinggian 200 hingga 300 meter di atas permukaan air laut. Hawa dan atau udaranya tidak sesejuk di daerah dataran tinggi. Jenis pekerjaan di dataran rendah lebih bervariasi dibandingkan di dataran tinggi. Karena letak geografisnya yang sesuai dengan berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkantoran, industri, perdagangan, perkebunan, dan lain-lainnya. Contoh jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah ialah peternak, petani, wartawan, karyawan, guru, dosen, dokter, perawat, sopir kendaraan umum, dan lainnya. Yang terakhir, yaitu tentang daerah perairan merupakan daerah yang dipenuhi air, baik bersifat dinamis atau bergerak atau mengalir, seperti air laut dan sungai maupun statis atau tergenang seperti danau. Perairan ini dapat perairan tawar, payau, maupun asin atau laut. Jenis pekerjaannya pun berbeda dengan pekerjaan di dataran tinggi serta dataran rendah. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat tentang tukang kayu tadi? Termasuk jenis pekerjaan apakah tukang kayu? Halo, anak-anak. Siapa yang mau menjawab? Maaf Ibu, boleh diulang pertanyaannya? Baik. Apakah kalian masih ingat tentang tukang kayu tadi termasuk jenis pekerjaan apa? Boleh menjawab, Bu? Boleh, silahkan Mbak Dila. Tukang kayu itu termasuk perajin terampil yang membuat atau memperbaiki struktur kayu ya, Bu? Ya, benar Mbak Dila. Terima kasih ya Mbak Dila. Iya, Bu. Nah, selain itu, tukang kayu juga memiliki keterampilan mengolah material kayu untuk membuat elemen rumah seperti pintu, jendela, meja, kursi, dan lain sebagainya. Tukang kayu merupakan pekerjaan yang terampil membuat furniture seperti meja, kursi, lemari, dan perabot pengisi rumah lain dengan bahan kayu. Tukang kayu dalam dunia konstruksi biasanya bekerja di bawah mandor atau pengawas kerja dalam mengerjakan berbagai pekerjaan kayu. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, jika hutan ditebang, apa yang akan terjadi? Ayo. Ditebangnya dengan sistem tebang pilih tidak, Bu?
Ya, Kalau penebangan hutan dilakukan secara tebang pilih itu tidak apa-apa, Bu, karena nanti pohonnya kan dipilih. kalau tidak dilakukan dengan tebang pilih, apa yang akan terjadi, Mbak Esti? Hutan akan menjadi gundul ya, Bu. Ya, benar sekali Mbak Esti. Terima kasih ya. Ya, Bu. Selain menyebabkan hutan menjadi gundul, juga akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selain membawa dampak negatif, untuk lingkungan, penebangan hutan secara liar juga menghilangkan produk hutan, misalnya hasil getah atau buah pohon dan lain sebagainya, yang merugikan ekonomi warga di sekitar hutan tersebut. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang materi, jenis-jenis pekerjaan, dan kegiatan ekonomi pada hari ini, apakah ada yang belum jelas atau kurang paham? Sudah paham, Bu. Baik, sudah paham semua ya? Iya, Bu. Baik. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Sebelum mengerjakan, kalian bisa mengamati video yang ada di YouTube yang linknya sudah Ibu cantumkan di PPT. Setelah selesai mengerjakan, nanti kalian bisa mengirim melalui WA group ya anak-anak. Baik, Bu. Waktu pengerjaannya sampai pukul 5 sore ya anak-anak. Baik, sudah jelas semua kan? Tidak ada yang ingin bertanya tentang LKPD ini? Belum, Ibu. Sudah, Bu, sudah. Baik, Paham. jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA group ya. Baik, Bu. Nah, ini ada evaluasi pembelajaran tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menjawab? Ayo. Mohon maaf, ini tadi siapa ya yang mau menjawab? Dila, Ibu. Baik, silahkan Mbak Dila. Yang nomor 1 ya, Bu. Iya, Mbak. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari ratusan juta penduduk. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, Bu. Ya, benar Mbak Dila. Terima kasih ya. Yang kedua, silahkan. Saya ya, Bu. Saya, Bu. Oh ya, Mbak Asti dulu, Bu. Ya, silahkan. Nomor 2, pekerjaan yang cocok sesuai dengan daerah pegunungan antara lain adalah D. Petani teh. Benar sekali Mbak Esti. Terima kasih ya. Pertanyaan yang terakhir silahkan Mbak Novita.
Ya Bu, berikut ini pekerjaan yang tidak terkait erat dengan tanaman padi merupakan pembeli beras Bu. Ya, benar. Terima kasih Mbak Novita. Ya Bu. Baik anak-anak, apakah ada yang mau bertanya mengenai materi pada hari ini? Saya Bu mau bertanya. Baik, silahkan. Jadi jenis pekerjaan itu dibagi menjadi berapa macam ya Bu? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novita. Pekerjaan itu dibagi menjadi 2 macam pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang seperti pembuat kue, petani, dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, dokter, dan masih banyak lagi. Apakah sudah paham, Mbak Novita? Oh iya Bu, sudah paham Bu saya. Baik. Apakah teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini. Yaitu pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Manusia mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Misalnya, makan, minum, pakaian, membeli alat kebutuhan sekolah, dan sebagainya. Untuk memperoleh semua kebutuhan tersebut diperlukan uang. Untuk memperoleh uang, orang harus bekerja bermacam-macam jenis pekerjaan yang ditekuni seseorang. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Baik, apa yang dipelajari pada hari ini? Siapa yang mau menjawab? Yang dipelajari hari ini tentang pekerjaan, Bu. Ya, benar. Terima kasih, Mbak Dila. Baik anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebutuhan pokok sehari-hari ya, yaitu ada di buku siswa halaman 100. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Esti. Marilah teman-teman untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini kita membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih ya Mbak Esti. Oke, Ibu Ya, Bu. tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga anak-anakku semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Iya, Bu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silahkan boleh live yang mau live. Dadah.